Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab tentang pemasaran usaha. Untuk anggotanya yang pertama Aden Rufaiza Usman, NIM 2017310588. Yang kedua Sarah Rahmawati, NIM 2018310384. Dan yang terakhir Rani Rizky, NIM 2018310397. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran menurut Kotler dan Land. Penyatakan pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Yang kedua, pengertian pemasaran menurut Drucker, pemasaran bukan sekedar perluasan dari penjualan. Pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang sasaran akhir yang dibidik, yaitu pelanggan. Dalam setiap bisnis, hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan nilai, sedangkan yang lain hanya menciptakan biaya. Pemasaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemasaran barang konsumsi, pemasaran barang industri, pemasaran pada jasa, dan pemasaran gagasan. Untuk pemasaran barang konsumsi, yaitu produk yang dibeli konsumen penggunaan pribadi, misalnya sepatu, makanan, baju, dan sebagainya. Untuk pemasaran barang industri, produk-produk yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memproduksi produk lain, misalnya bahan bangunan, bahan baku, dan sebagainya. Untuk pemasaran pada jasa, yaitu produk-produk yang tidak nyata, misalnya waktu, keahlian, atau beberapa aktivitas yang dapat dibeli, seperti salon, rumah makan, dan sebagainya. Untuk yang terakhir, pemasaran gagasan sebagai contoh, iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. Iklan tersebut tidak melibatkan pemasaran produk atau jasa di dalamnya, melainkan menekankan pentingnya suatu gagasan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Ada beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing, yaitu yang pertama adalah strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar adalah usaha meningkatkan penjualan dari produk yang sama, dan dalam pasar yang sekarang atau lokasi yang sekarang melalui peningkatan usaha penjualan dan periklanan. Yang kedua adalah strategi pengembangan pasar. Strategi ini adalah usaha meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang sama kepada pasar atau segmen yang baru. Yang ketiga adalah strategi pengembangan produk. Strategi ini adalah usaha untuk meningkatkan penjualan dengan menambahkan produk dan jasa baru pada pasar yang sekarang. Produk baru itu mungkin berupa perubahan dari produk yang ada atau memang baru sama sekali. Yang terakhir adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah sebuah strategi untuk memilih pasar yang misal dari 220 juta warga negara dengan membagi-bagi mereka ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen. Jadi segmentasi adalah cara membagi pasar atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen atau pemetaan suatu pasar menjadi beberapa kategori dengan menyatukan perilaku-perilaku yang serupa ke dalam sebuah segmen. Oke, saya Sarah akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah sebuah strategi untuk memilih pasar yang misalnya dari 220 juta warga negara Indonesia dengan membagi-bagi mereka ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen. Jadi, segmentasi adalah cara membagi pasar atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen dan pemetaan suatu pasar menjadi beberapa kategori dengan menyatukan perilaku-perilaku yang serupa ke dalam sebuah segmen. Di sini ada tingkat segmentasi pasar terdiri dari 4. Yang pertama, pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Kemudian yang kedua, pemasaran ceruk. Kelompok-kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, pemasaran lokal. Pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Kemudian yang keempat ada pemasaran individu. Tingkat segmentasi terakhir mengarah ke segmen 1 atau pemasaran satu-satu. Bentuk pemasarannya disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya ada dasar segmentasi pasar yang terdiri dari 4. Yang pertama, segmentasi geografi. Di sini memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis
seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Contohnya seperti hotel. Yang kedua ada segmentasi demografis yang membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti usia, gender. Segmentasi paling banyak digunakan karena variabelnya mudah diukur. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Di sini psikografis adalah ilmu yang menggunakan psikologi dan demografi memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis ini, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologi atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Kemudian yang keempat, segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pemasar membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap sebuah produk. Selanjutnya ada taktik pemasaran. Taktik pemasaran adalah serangkaian program-program pelaksanaan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran yang terdiri dari differentiation, marketing mix, dan selling. Yang pertama ada differentiation atau diferensiasi adalah sebuah upaya untuk menciptakan perbedaan yang positif di mata pelanggan dan berbeda dari yang ditawarkan pesaing. Yang kedua ada marketing mix. Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan. Di sini ada 4 komponen yang tercangkup dalam kegiatan marketing mix yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada selling yaitu penjualan merupakan cara-cara atau kiat-kiat yang dilakukan oleh penjual dalam rangka meraih konsumen. Kemudian ada 4 komponen dalam kegiatan marketing. Yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion. 4 kegiatan marketing tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya pada slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rani Rizky Tri Nurleni dengan NIM 2018-310397. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk. Suatu produk berjalan mengikuti tahapan-tahapan. Nah, tahapan itu dikenal dengan istilah produk life cycle atau daur hidup produk. Nah, tahapan itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada introduction atau perkenalan, yaitu tahap ini di mana produk baru diperkenalkan sehingga pertumbuhan masih lambat. Pada tahap ini belum ada laba karena biaya-biaya masih belum terpenuhi untuk memperkenalkan produk baru. Yang kedua ada grow, yaitu periode penerimaan pasar yang mulai cepat dan terjadi peningkatan laba yang besar. Yang ketiga ada maturity atau pendewasaan, yaitu periode penurunan pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar calon pembeli. Persaingan mulai menjadi ancaman dan banyak sekali pemain-pemain baru yang berdatangan. Laba akan stabil dan lama-lama akan menurun karena persaingan yang meningkat. Dan yang terakhir ada decline atau penurunan, yaitu periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Kalau tidak bisa diangkat atau diperbarui, tidak mustahil produk akan mati. Pada saat ini mulai banyak pesaing yang menarik produknya dari pasar dan beralih ke produk lain. Selanjutnya, price atau harga. Price atau harga merupakan alat untuk mengkomunikasikan nilai produk kepada pasar. Seorang wirausaha mempunyai alternatif penetapan harga sebagai berikut. Yang pertama ada cost-based pricing yang terdiri dari cost plus pricing dan break-even analysis, di mana cost plus pricing itu merupakan metode penetapan harga yang paling sederhana, sedangkan break-even analysis merupakan metode dengan penghitungan titik impas. Yang kedua ada value-based pricing, yaitu metode ini menggunakan satu persepsi nilai dari pembeli, bukan dari biaya penjualan, untuk menetapkan suatu harga. Dan yang terakhir ada competition based pricing,
yaitu perusahaan mendasarkan harganya pada harga yang ditawarkan rata-rata pesaing dan kurang memperhatikan biaya permintaannya. Selanjutnya, place atau tempat. Dalam menyalurkan produk, ada peran perantara, yaitu orang-orang atau pengusaha yang membantu mendistribusikan barang-barang, baik melalui pemindahan secara fisik atau dengan cara memberikan informasi yang merangsang terjadinya perpindahan barang-barang ke tangan pelanggan. Para perantara secara umum dapat dibedakan menjadi sebagai pedagang grosir atau pengecer. Pedagang grosir menjual produk ke bisnis lainnya yang kemudian menjual kembali ke pelanggan akhir, sedangkan pengecer menjual produk langsung ke tangan konsumen. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi adalah suatu teknik komunikasi yang dirancang untuk menstimulasi konsumen membeli. Perusahaan menggunakan metode promosi untuk menyampaikan 4 hal kepada calon pelanggan, yaitu yang pertama, membuat mereka sadar terhadap suatu produk. Yang kedua, membuat mereka mengenal lebih jauh. Yang ketiga, membujuk mereka untuk menyukai produk. Dan yang terakhir, membujuk mereka membeli produk. Tujuan akhir dari segala kegiatan promosi adalah untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, para pemasar dapat menggunakan promosi untuk menyampaikan informasi, meningkat persepsi nilai, dan mengontrol volume penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.